Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuslu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tansur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali nikmat. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bahkan nikmat yang kita makan, nikmat yang kita minum, nikmat yang kita pakai, nikmat yang kita rasakan hidup dan kehidupan ini. Bahkan nikmat Allah yang senantiasa tidak pernah terputus harta kita. Dengan rahmat dan nikmatnya Allah, kita pagi ini Allah meringankan langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan tujuan tak lain agar kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam berserta salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berusaha bagi kita dengan semaksimal mungkin agar kita mampu untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah, dan berusaha semaksimal mungkin agar kita mampu untuk menjauhi larangan-larangan itu. Karena orang yang paling mulia si Allah hanyalah orang-orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak-bapak muslim sedang cuma rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u fatarat wa izal kawakibung tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu buksirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Yang artinya, apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, air laut dijadikan meluap, kuburan-kuburan dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, dan tiap-tiap jiwa, tiap-tiap hati kita diperlihatkan oleh Allah nantinya. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, dan apapun yang kita lalaikan hidup dan kehidupan ini, berapa kali kita lalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti terjadi saat ini.
air laut meluap, banjir di mana-mana, maka itu merupakan salah satu teguran dari Allah untuk kita, agar kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak muslimin sedang Jumat rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa untuk mendekatkan diri, berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum minni bara'u wa ana minhum bari. Mereka menjauhkan diri dengan Allah, Allah juga menjauhkan diri dengan mereka. Oleh sebab itu, janganlah sampai kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, jangan sampai kita lalai dengan perintah-perintah Allah, apapun profesi kita. Baik kita seorang tokoh agama, baik kita seorang ustadz, baik kita seorang pejabat, baik kita orang yang kaya, baik orang miskin, tetap kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita melaksanakan ibadah-ibadah salat itu. Pengabdian kita kepada Allah, artinya Nabi Sulaiman, Nabi yang kaya, dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu, tidak pernah Nabi Sulaiman itu melalaikan dirinya untuk ingat kepada Allah. Dan tidak pernah Nabi Sulaiman itu melalaikan dirinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Dan juga Nabi Ayub, sejak 18 tahun Nabi Ayub mendapat penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan, tetapi Nabi Ayub tersabar tabah untuk menghadapi segala cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah, tidak melelehkan hatinya untuk ingat kepada Allah, tidak melelehkan jiwanya untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan juga Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, walaupun diganti dengan seekor kibas, tetapi Nabi Ibrahim tetap taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Muhammad, juga Nabi mendapat cobaan yang sangat berat sekali, tetapi tidak melelaikan hatinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, karena ibadah seperti ibadah salat yang kita kerjakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salatlah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti telah menegakkan agama. Barang siapa tidak salat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Maka pengabdian itu seperti ibadah salat sangat penting dalam hidup dan kehidupan. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Bapak-bapak muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Untuk itu hendaklah kita, selagi kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih melangkah, berjalan dan sebagainya, saat itulah keberuntungan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, baik besar ataupun kecil, baik dosa lahir maupun dosa batin. Hendaklah kita untuk bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di akhir tahun ini, tidak berapa lama lagi kita akan menuju tahun baru, yaitu tahun 2026 ini. Kita untuk membersihkan diri kita agar kita selalu berada di tengah-tengah kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan ini. Maka untuk itu, ketahuilah bahwasanya semakin lama kita hidup, semakin bertambahlah umur kita hidup. Semakin bertambah umurnya kita hidup, semakin dekat kita ke alam barzakh, dan semakin dekat kita ke alam akhirat. Setelah kita dipanggil oleh Allah meninggalkan dunia ini, kita tidak akan kembali kepada dunia yang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.
Kita akan kembalikan di dunia, dia akan kembali kita dunia kita. Bahwasanya ketahuilah bahwa dunia ini di samping tempat kita tinggal, pada hakikatnya dunia ini hanya tempat orang kita meninggal. Oleh sebab itu, i'mal dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau mati esok hari, seolah-olah selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi. Karena kebahagiaan akhirat itu, yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Maka untuk itu, dan kita senantiasa, sekali lagi kita senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini, kita bersihkan jiwa dan hati kita agar kita senantiasa menjadi hamba yang mukhlisin, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan yang kita hadapi hanyalah untuk sementara, termasuk kita hidup dunia ini juga sementara, karena semua harta itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti semakin banyak rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semakin jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna dunya wa yansawna uqba. Mereka sangat cinta dengan dunia dan melupakan bekal-bekal untuk akhirat. Maka bekal itu sangat penting dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani setiap hari ini. Bahwa di dunia inilah kita mengabdi, kita berbakti, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di alam rahim ibu kita tidak diperintahkan untuk menyembah Allah. Di alam barzakh juga tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya. Di alam akhirat juga dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah ini hanyalah tatkala kita berada di alam dunia seperti alam yang kita rasakan sekarang ini. Berapa orang yang meninggal ingin kembali ke dunia ini karena amalnya lemah, karena imannya lemah. Kadang-kadang mereka tak kalah hidup senantiasa meremehkan ibadah sholat, dan mau bertobat kita kepada Allah. Mudah-mudahan juga kehidupan ini, orang yang menyesal itu di antara tidak mau bersedekah. Sangat penting kita bersedekah dalam hidup ini. Walaupun kita bersedekah untuk pembangunan masjid kita, juga untuk bersedekah itu merupakan amal yang tidak pernah terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masjid kita hancur, lebur, tetap amal ibadah tetap mengalir sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terputus amal-amal ibadah yang kita sedekahkan, yang kita membantu saudara kita, teman kita, termasuk pembangunan masjid. Itulah khutbah kita yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.